Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzir Manadafa, MPN 212-30013 dari program studi PJKR. Nah, di sini dalam tugas wawancara guru penjas, di sini sudah ada Mas Sanad atau disebut Pak Arad dari guru SMA Alam. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rata Fadli. Saya dari guru SMA Lab Ugris, Mapel PJOK. Saya lulusan dari Ugris juga kebetulan. Tempat tinggal saya asalnya dari Semarang, kelahiran 1996. Terus alamatnya? Jalan Wonosari, Barat 3, RT 4, RW 5. Terus pengalaman mengajarnya? Untuk pengalaman mengajar saya tuh di SMA lain itu masih sekitar 6-7 bulan kurang lebih. Mungkin ini langsung saja lanjut ke pertanyaan. Ada beberapa aspek yang bisa saya tanyakan. Mulai yang pertama dari pendidikan dan pengembangan profesional. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apa latar belakang pendidikan Anda? Jadi latar pendidikan saya itu sarjana S1, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, bisa disebut juga dengan PJKR. Terus apakah Anda memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran itu? Kalau untuk sertifikasi saya belum, tapi saya pun memiliki beberapa sertifikat kepelatihan. Itu mungkin kepelatihan apa? Kepelatihan petangkul tingkat kota, masih. Terus apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? Kalau untuk workshop belum pernah, karena kan petang itu masih jarang ditemui di setiap pelatihan. Jarang. Berarti mulai fokus ke pelatihan atau pelatih juga sebenarnya. Terus lanjut ke poin ketiga, itu pendekatan pengajaran. Nah, sini ada 3 pertanyaan, Mas. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Kalau untuk PJOK ya, jadi kalau PJOK itu lebih dominan ke santainya sih. Iya, santai. Untuk santai tapi serius, tidak menghilangkan bebas seorang guru. Jadi kita juga harus mengontrol anak-anak, apalagi dengan kurikulum seperti itu. Terus yang ketiga itu apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran Anda? Jadi strateginya saya itu, jadi kalau kita pembelajaran itu harus diberi 2 sesi, yaitu sesi individu dan kelompok. Jadi itu individu biar mereka paham, habis itu kita menyambung ke materi ke yang kelompok itu, apakah memang sudah masuk materinya, dan kerjasamanya itu juga ditingkatkan di kelompok itu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Jadi mendefinisikan gaya pengajaran dari untuk diri saya untuk mengajar itu lebih ke lebih ke tegas. Jadi si siswa itu tidak mengembalikan kita, walaupun PJOK itu juga di luar lapangan, kita harus susah mengontrolnya, kita pun harus santai ya. Tapi dalam arti santai itu juga tegas, jadi untuk mengontrol siswa-siswanya seperti itu. Ini lanjut ke poin yang keempat, itu pengelolaan kelas. Nah, di sini ada 3 pertanyaan lagi. Ternyata 3 semua, Mas. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk menciptakan cipta kelas dan lingkungan ya, yang mendukung pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran itu kita lihat dulu mereka dari awal, misalnya dia dari anak-anak itu sudah gembira, kita berikan permainan sedikit saja dulu. Tapi kalau memang mereka dari kelasnya yang ibaratnya kalau kurang kayak susah diatur, itu kita beri permainan tapi dengan peraturan, jadi biar mereka mengikuti seperti itu.
Terus lanjutin yang kedua, ya, apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Berlanjut dengan yang tadi, jadi kita strateginya satu tadi dengan memberikan sebuah peraturan itu. Jadi siswa itu bakal manut kalau misalnya salah satu, jadi salah semua. Jadi biar pembelajaran itu nanti terukur dan terarah, terstruktur juga seperti itu. Lanjutin ketiga, bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Ya di kelas ya, jadi terhadap disiplin itu kita selalu tadi setiap pembelajaran itu entah itu di dalam kelas atau di luar kelas itu selalu diberikan diawasi, dan kita juga harus memberikan kelompok. Setiap itu harus ganti kelompok satu kelas, misalnya kelompok 1 sampai 4. Nah, untuk bagaimana cara mendisiplinkan per kelompok itu dari setiap ketuanya masing-masing. Jadi harus dari kelompoknya. Terus ini lanjut ke poin 5, itu tentang kolaborasi dan komunikasi. Jadi kolaborasi dengan rekan guru ya dan staff ya. Jadi di PJOK itu untuk semua guru itu bisa, tapi yang lebih dominan bisa kolaborasi itu seni budaya atau seni tari. Ya, seni tari. Karena kan senam tuh, ini saya kolaborasi dengan guru, kita buat koreo senam seperti apa dengan tradisional seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua, itu apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Jadi pendekatannya apalagi gini ya, jadi pendekatan untuk siswa, orang tua siswa di era sekarang karena kita mulai kurikulum merdeka, jadi kita harus pendekatannya juga lebih intens dengan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua kedua, yang orang tua pertama itu juga harus tahu bagaimana tingkah laku siswanya selama di sini. Jadi kita juga melapor ke orang tuanya seperti itu. Jadi biar dia tahu dan bisa dikontrol. Lanjut pertanyaan ketiga, itu bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Jadi kalau konflik entah itu di ranah kerja atau orang tua itu memang kita harus sabar. Jadi sabarnya itu harus dikontrol. Jadi bukan kalah untuk benar untuk untuk kalah atau tidak kalah untuk benar ya. Jadi kita harus mempunyai opsi. Walaupun kita berargumen, kita harus punya opsi. Kalau tidak opsi sama aja. Saling pengertian. Iya, saling pengertian juga dengan guru. Jadi apapun masalahnya, tapi harus ada tadi solusinya juga. Iya. Lanjut ke poin 6, penilaian dan kemampuan kemajuan siswa. Terus pertanyaannya, bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Nah, jadi di PJOK itu makanya tadi ada kelompok individu dan kelompok. Jadi yang individu tadi gunanya satu, tingkat pembelajarannya selama beberapa bulan atau beberapa minggu itu mereka itu menangkap atau enggak materi. Kelompok pembidangan individu dengan kelompok itu ada bedanya juga, ada pengaruhnya juga untuk pendidikan PJOK. Yang kedua, apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Nah, jadi untuk tindakan apalagi dengan kurikulum merdeka ini, guru itu dipaksa untuk menjadi pasif. Dalam arti pasif, kita tidak boleh memberi ilmu, bukan memberi ilmu ya. Jadi kita memberi ilmu, tapi siswa yang yang bertanya, yang aktif ya, lebih aktif. Makanya kalau misalnya ada yang siswa yang belum paham, jadi nanti temannya sudah paham, nanti membantu temannya yang belum paham itu. Jadi saling membantu juga. Jadi guru hanya mengarahkan saja sebagai fasilitator. Iya. Terus poin ketiga, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Bagaimana Anda melibatkan siswa ya? Jadi memberikan siswa itu, jadi kita kalau kita penilaian kan mesti tidak maju semuanya. Jadi dari satu proses. Jadi prosesnya dari awal sampai penilaian itu hasilnya seperti apa, kita yang hanya tahu. Jadi kita lihatnya itu tadi. Jadi kita ujiannya satu persatu, jangan semua jadi satu atau dari 5 orang langsung maju semua. Kita tidak tahu prosesnya, tapi dari satu-satu tadi. Jadi step by step ya. Jadi kita tahu prosesnya itu seperti apa, awal sampai akhir itu berproses atau tidak, kita kelihatan banget kalau cuma satu. Lanjut ke poin 7, keterlibatan komunitas. Pertanyaannya, apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Jadi kalau untuk ekstrakurikuler, kebetulan saya belum memegang di sini
pembimbing belum, tapi saya tuh juga apa namanya kebetulan ikut latihan petang UB Semarang dan di luar itu, dan UKM UPISN juga ikut. Terus bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Yang tadi ke-8 ya? 7 ya? 7 pengen ada kontribusi pada komunikasi dalam organisasi profesi dan masyarakat. Jadi kalau untuk apa namanya komunikasi dalam organisasi profesi dan di masyarakat itu memang apa ya, kalau cuci kuliah juga aktif untuk nanti ketika ada remaja, ada yang kalau di sekolah kan kalau yang di kuliah itu kan ada apa namanya hima, itu paling ya panitia yang biasa. Kalau di masyarakat paling ikutnya yang apa namanya praja namanya. Terus lanjut ke poin 8, inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Nah, jadi untuk era sekarang mereka siswa itu mempunyai HP masing-masing, jadi bisa dimanfaatkan. Apalagi olahraga, nanti mereka bisa buat video, entah video volley, passing bola, passing atas, dan itu kita manfaatkannya dengan hal yang positif. Jadi dia mereka tidak main WA, TikTokan, tapi juga bisa buat tugas seperti itu, untuk tugas di rumah. Terus yang pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Kalau untuk inovatif itu sebenarnya ada, mas. Cuma apa namanya tergantung dari siswa juga ya. Kalau dari guru itu ada inovatif itu kita bisa membuat apa namanya senam kreasi. Jadi kreasinya mereka, jadi dengan itu tadi versinya mereka tapi dengan tradisional, jadi dengan tarian tradisional masing-masing. Iya, berkolaborasi dengan entah itu dari kota Papua itu seperti apa, dari Jawa Barat itu seperti apa, seperti itu. Ini lanjut ke sumber selanjutnya. Iya. Mulai ke kurikulum merdeka ya. Iya. Poin yang pertama itu pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Nah, itu untuk kurikulum merdeka ya. Jadi untuk pemahaman itu kurikulum merdeka itu lebih dominan aktif muridnya daripada gurunya. Jadi lebih pasif ke gurunya, tapi guru itu sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswanya supaya siswa lebih bertanya terus, lebih aktif. Jadi pemahamannya lebih ke siswanya, bukan kalau dulu kan ke gurunya yang lebih aktif, tapi sekarang kebalikannya, siswanya yang aktif, seperti itu. Terus bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari guru merdeka pada siswa? Jadi sistematiknya dari tadi tuh dari mengajar itu kan ada kegiatan. Pinjam minta. Oh, iya. Jadi apa namanya untuk menjelaskan karakteristik ya utama dalam kurikulum pada siswa ya. Jadi dari tadi lanjutannya yang pertanyaan tadi itu si siswa itu dituntut untuk menjadi bisa aktif, bisa, dan guru itu hanya mengarahkan saja, memberikan contoh boleh satu saja, jadi jangan banyak-banyak, tapi lebih dominan ke muridnya agar si muridnya mempraktekkan. Jadi walaupun contohnya dari pemanfaat juga, jadi dari murid harus bisa, jadi harus gurunya terus itu contohnya. Terus poin kedua ini penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Menerapkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas. Jadi memfleksibelkan tuh kurikulum itu sebenarnya simple, ada enaknya ada tidaknya. Untuk enaknya itu kita di apa namanya untuk pelajaran PJOK itu bisa di lapangan dan di luar yes. Jadi ini dari apa namanya dari kelas itu nanti kita diberikan video ataupun di luar juga pakai video materi dulu, habis itu sudah paham baru itu praktek seperti itu untuk fleksibelnya. Terus bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Jadi memfasilitasi tadi ya, dari kita membuat materi video, kita memberikan video itu ke siswa agar mereka tonton dan mereka pahami. Jadi kita yang mencari materinya, yang dengan kita edit atau kita apa namanya kita terus disusun dengan rapi supaya menarik siswa. Habis itu kita sampaikan ke
siswa didik agar dia paham dengan materi yang kita buat seperti itu. Lanjut ke poin 3 yaitu penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka? Nah, jadi mengintegrasi ya, jadi siswa itu kan setiap siswa memiliki teknologi tadi HP ya, itu HP itu sekarang model kurikulum Merdeka itu menggunakan gateway system, jadi tidak langsung kita hanya saja. Jadi siswa diberikan waktu beberapa menit untuk memahami materi yang kita share di dalam HP itu, entah itu PPT, video ataupun enggak makalah. Jadi mereka harus memahami beberapa materi yang kita share, habis itu kita memberikan pertanyaan, ya penjelasan pertanyaan dulu, saling mereka tidak paham, nah itu baru kita tanya kepada kita, itu penjelasannya. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Kalau yang lebih simpel itu ada YouTube. Nah, YouTube itu banyak satu, YouTube sangat membantu banget walaupun bisa masuk semua orang ya. Nah, itu kita ambil dari YouTube ya. Ini kelihatan kalau yang kelompok. Nah, kalau yang individu kan harus proses 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu berproses. Kalau kelompok dalam kelihatan. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum Merdeka? Iya, untuk formatif itu Penilaian. iya, penilaian sangat penting banget ya. Jadi nggak hanya kita melihat dari itu, tapi untuk penilaian ya, jadi formatif itu bisa tadi lewat dari mahasiswa satu, dan kita juga harus tahu juga tinggal lakunya selama dia belajar itu seperti apa. Percuma kalau misalnya kita nilai bagus prakteknya tapi seperti itu. Lanjut ke poin 5, kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Apalagi ini ya, jadi untuk berkolaborasi dengan rekan guru ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada namanya P5, jadi kerjasama. Nah, ini kerjasama atau enggak sebuah proyek untuk membuat sebuah inovasi ya. Kalau misalnya di PJOK itu adanya senam kreasi, senam kreasi. Jadi senam kreasi itu bisa membuat gerakan kreasi mereka semau mereka sendiri. Yang kedua, apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Untuk pengembangannya ya, jadi untuk pengembangannya si siswa itu, jadi setiap mereka praktek untuk pertemuan misalnya mau berganti materi, jadi materi itu mereka melakukan penilaian. Setelah penilaian selesai, saya berikan tugas yaitu tadi membuat video tentang penjelasan materi yang tadi disampaikan seperti apa. Jadi mereka kreasinya mereka, nanti mereka menjelaskan seperti apa itu materinya, habis itu nanti di-share ke saya untuk pemahaman mereka seperti itu. Lanjut ke poin 6, tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Jadi untuk kurikulum tantangan itu satu, kita harus memahami CP-CP setiap jenjang. Jadi itu jenjang itu kan CP-nya beda-beda, ada yang kelas FE sama F. Soalnya ada apa itu namanya itu, setelah itu jenjang E dan F. Ya, jadi kelas 10 itu E, kelas 11 itu F kalau nggak salah. Nah itu yang kelas 11 sekolah karena sekarang kan belum masuk, karena ini kan kita harus memahami setiap pendidikan memahami itu kelas jenjang E itu apa, F itu apa, itu harusnya sih. Tantangannya? Iya, tantangannya itu tadi, jadi setiap jenjang itu berbeda-beda. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengatasi dan atau merespon tantangan tersebut? Nah, jadi saya mengatasinya dan merespon untuk kurikulum Merdeka ini, saya di KTSP langsung ke K13 kurikulum Merdeka itu sangat cepat sekali. Jadi kita harus memahami, walaupun beberapa kurikulum dari Merdeka itu hampir sama dengan kurikulum 13 itu KTSP, tapi lebih merinci lagi yang kurikulum Merdeka karena harus sesuai dengan strukturnya. Jadi formatnya ada yang harus itu kan baru awam dari perpindahan itu. Jadi kita harus
belajar dari penilaiannya dan apa-apa yang perlu kita tambahi seperti itu. Ini poin ketujuh, partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Ya, jadi tadi untuk untuk kurikulum Merdeka ini enaknya itu tadi satu, siswa lebih aktif daripada guru. Jadi kalau kita setiap pembelajaran kita berikan materi dulu, mereka sudah paham, habis itu mereka praktek, setelah praktek mereka punya gawe masing-masing tuh. Nah, nanti kita buat kelompok. Nah, kelompok itu ada 4 atau berapa, habis itu mereka membuat video. Nah, setelah video tadi mereka kerjakan selama pembelajaran itu ya, habis itu nanti mereka rekam, mereka buat, nah mereka kerjasama seperti apa, habis itu nanti kirimkan ke gurunya agar kita tahu, oh ternyata si siswanya seperti ini gitu, seperti itu mas. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Nah jadi untuk ini ya mendukung karakternya ya. Jadi si guru itu juga harus mengarahkan siswanya. Jadi kalau misalnya ada yang siswa yang mendiam atau tidak pasif, apalagi siswa yang jarang ngomong atau tidak yang sering dibully itu, kita harus mendorong si siswanya itu juga harus aktif juga. Jadi temannya juga membantu dia motivasi. Jadi temannya juga harus mendukung temannya itu yang tadi yang pasif. Poin ke-8, keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Oke, untuk melibatkan kurikulum ya, orang tua ya. Jadi kurikulum kita ini si orang tua harus tahu bagaimana proses siswanya selama sekolahan. Jadi guru itu sebagai orang kedua hanya kalau untuk kurikulum Merdeka ini hanya sebagai penyebatan saja. Kita tidak boleh menghukum siswa ataupun kita memberi tugas-tugas yang memang banyak seperti itu. Jadi dari perilaku juga orang tua harus tahu juga. Jadi kita sebagai orang tua kedua juga melapor bahwa prosesnya pembelajaran selama di sekolah ini untuk ke siswa ya, jadi ke orang tua itu juga harus tahu prosesnya seperti apa, baik itu bandel ataupun itu bagus tugasnya atau enggak, anak itu sering cabut atau tugas itu harus tahu semua supaya orang tua bisa menasihati di rumah. Jadi pengontrolnya dari sekolah di rumah pun juga. Nah ini pertanyaan terakhir ya Mas, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Oke. Jadi untuk perkembangan siswa ya, jadi berkomunikasi dengan orang tua itu mesti di setiap sekolah itu memiliki guru WhatsApp. Nah jadi orang tua wali. Jadi misal kita memberikan informasi ada apa-apa untuk hari besok, misalnya upacara. Nah, habis itu pulang awal, terus istilahnya besoknya berangkat untuk dari rumah berangkat, informasi dari orang tuanya, tapi di sekolah tidak berangkat. Nah, habis itu kita kan konfirmasi dengan orang tuanya apakah benar sekolah ini kira apa seperti itu. Dari awal ini anak saya berangkat di sekolah, ya tiba-tiba sekolah tidak ada. Nah, ini koordinasi akhirnya komunikasi dari dua itu terjalin dengan bagus ya. Jadi tahu ternyata saya ini bohong seperti apa, bisa dievaluasi. Kita evaluasi beberapa sebenarnya seperti itu mas. Iya mungkin itu tadi sih mas pertanyaan dari wawancara guru penjas untuk mata kuliah dari Pak Jody sendiri. Mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk Pak Aran sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai dan dikasih pertanyaan-pertanyaan, dan mohon maaf jika mungkin dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.